Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dan saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Oke, pertanyaan kali ini mengenai aplikasi cek Bansos. Pada saat dicek namanya di sana, di aplikasi cek Bansos, di sana ternyata sedang proses bank untuk periode bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, yang bertanya ini juga dia sebenarnya selama ini adalah penerima BPNT murni, jadi selama ini dia belum mendapatkan Bansos PKH. Tapi pada saat dicek di aplikasi cek Bansos, dia namanya sudah proses bank untuk periode bulan Oktober, November, dan Desember khusus untuk Bansos PKH ini. Atau kurang lebih pertanyaannya seperti ini ya. Kita bisa lihat sama-sama di sini. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang saya ketahui sebagai pendamping sosial yang baru bergabung, saya minta dukungannya dulu untuk klik subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya serta share video ini ke sosial medianya Bapak Ibu semua agar teman-teman yang lain, masyarakat yang lain juga bisa mengetahui mengenai info Bansos ini. Dan bagi yang ingin bertanya seputar Bansos juga bisa langsung tulis komentarnya, pertanyaannya di bawah video ini. Insya Allah sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaannya dan kami buatkan video seperti ini juga. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab satu persatu mengenai pertanyaan yang tadi dari orang yang sama. Jadi untuk jawaban yang pertama, kalau di sana di aplikasi cek Bansos keterangannya sudah proses bank, apalagi di sana ada periode tahap 4 ya, karena bulan Oktober, November, Desember itu adalah itu adalah tahap 1. Tahap 1 untuk jadwal penyaluran Bansos PKH di tahun 2022 ini. Dan seperti biasanya kalau di sana keterangannya sudah proses bank, itu artinya memang sudah dalam tahap proses. Tidak menutup kemungkinan untuk periode tahap 1 tahun 2022 ini, kakak ini sudah menerima Bansos PKH juga, apalagi sudah mendapatkan kartu KKS kan, karena kakak ini penerima BPNT murni. Dan pertanyaan berikutnya mengenai apakah bisa mendapatkan Bansos PKH tanpa proses validasi oleh pendamping. Jadi untuk saat ini itu ada yang dinamakan validasi by system. Dan itu sudah berjalan kemarin di akhir tahun 2021, ada beberapa KPM BPNT murni itu melewati atau dia termasuk di dalam proses validasi by system. Jadi pendampingnya nggak turun memvalidasi dulu, tapi di sana datanya sudah terbaca dan nyatanya sampai sekarang bansosnya sudah cair juga, sudah berjalan juga untuk bantuan PKH-nya ini. Jadi bisa jadi kakak ini akan mendapatkan bantuan PKH juga walaupun tanpa proses validasi oleh si pendamping. Tapi tetap aja nanti setelah udah mendapatkan bansos PKH, otomatis nanti kakak pasti akan didatangi oleh pendamping PKH-nya untuk dilakukan verifikasi ulang datanya dan untuk meminta identitas dirinya seperti fotokopi KTP dan juga kartu keluarga serta memastikan komponennya kakak ini apakah masih aktif di sana atau tidak. Nah, komponen yang aktif yang saya maksud ini, contoh misalnya kakak ini memiliki komponen anak sekolah. Biasanya pendamping PKH ini memastikan lagi anak-anaknya ini sekolah di mana, kelas berapa. Jadi itu tadi jawabannya, semoga membantu, semoga terjawab. Dan buat yang lainnya yang ada pertanyaan juga seputar Bansos bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya untuk cek namanya di aplikasi cek Bansos untuk bisa mengetahui di sana status kepesertaan sebagai penerima Bansos itu seperti apa, bisa langsung cek namanya atau kepesertaannya di cek Bansos Kemensos. Untuk linknya nanti saya sertakan di description box di bawah video ini. Bapak Ibu tinggal langsung klik aja linknya, langsung terarah ke sini ya. Nah, setelah terbuka seperti ini menunya, Bapak Ibu tinggal langsung masukkan aja untuk nama provinsinya. Jadi contohnya seperti ini, DKI Jakarta untuk nama provinsinya, kemudian isi kabupatennya. Untuk kabupaten tempat Bapak Ibu tinggal, tapi harus sesuai dengan KTP-nya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang berada di mana, Bapak Ibu pilih aja sesuai dengan alamat provinsi yang ada tertera di KTP-nya Bapak Ibu semua. Nah, setelah itu semuanya diisi dengan benar. Kemudian isi nama si PM ini atau penerima manfaat ini. Nama siapakah yang akan Bapak Ibu cek di sini. Nah, contoh misalnya di sini kita isi namanya Hiril. Nah, tapi sebenarnya untuk yang biasanya terdaftar di sini itu biasanya adalah ibunya atau ya ibu dari yang ada di dalam kartu keluarga tersebut ya.
Jadi lebih baik di sini biasakan Bapak Ibu kalau mau mencari itu nama ibunya, karena biasa yang terdaftar adalah nama ibunya di sini. Tapi kalau untuk mencari nama suaminya juga bisa, di sana akan tetap terbaca. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu harus memasukkan huruf atau kode yang ada ini ya. Kodenya ini harus sesuai atau sama persis dengan yang tertera di layar ini. Jadi contohnya seperti ini. Kalau di sini ada perintah spasi, Bapak Ibu harus kasih spasi juga. Nah, selanjutnya klik cari data, maka insya Allah Bapak Ibu akan terarah ke data yang Bapak Ibu cari. Nah, di sini juga di bagian bawah ada petunjuk pencarian cara-caranya di sini sudah dijelaskan semua, cara untuk mencari nama peserta keluarga tersebut, warga tersebut di DTKS. Nah, di sini sebenarnya ini yang penting juga ya Bapak Ibu, karena kebanyakan orang gagal login karena kodenya ini salah atau dia salah memasukkan kode tidak sama persis dengan yang ada di layar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan kode yang di sini itu agak susah, Bapak Ibu klik aja ini tanda panahnya yang tadi saya perlihatkan, yang ini diklik aja sampai dengan kodenya itu bisa berubah-berubah sesuai dengan angka-angka yang mudah. Cari angka yang paling mudah, Bapak Ibu klik, yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu tahu angka-angka huruf-hurufnya, baru kemudian masukkan lagi kembali ke dalam kotak putih yang kosong ini, dan sekali lagi isi sesuai persis, harus sama persis dengan yang ada di layar. Oke, sekali lagi semoga video ini membantu, dan saya minta tolong juga untuk share video ini ke sosial medianya agar masyarakat yang lain, teman-teman yang lain juga bisa mengetahui mengenai info bansos ini. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.